Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mengenai subscription ekor. Di sini kita akan mempresentasikan suatu ERD ya, sistem desain ERD dari produk kita. Pertama-tama kita perkenalkan dulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Undian Apadilah. Kemudian ada Samuel di sini, hadir ya. Hadir Samuel. Kemudian ada Ibnu Faturrahman, hadir. Ada Albira Fahmiansa di sini, hadir. Ada Denny Jeremia Syahan, hadir. Dan ada Ariel Juhdiana di sini. Dan ada satu orang juga, Bayu ya, berhalangan hadir, mohon maaf sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas ke sistem desain ERD ini, Sintera ya judulnya. Langsung bisa dilanjutkan kepada Ariel Juhdiana. Oke, terima kasih. Ya, pada sistem kali ini berikut yang akan kami bahas, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian tujuan pembuatan ERD, kemudian yang ketiga gambaran sistem, terus yang keempat ada entitas utama, kemudian ada tabel database, dan juga ada relasi antar tabel, terus ada struktur database, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian slide berikutnya, latar belakang dari pentingnya database. Database menjadi elemen fundamental dalam setiap sistem untuk penyimpanan, mengelola, dan mengolah data secara terstruktur dan efisien. Peran ERD dalam sistem: Entity Relationship Diagram atau ERD digunakan sebagai alat penting dalam mendesain struktur tabel dan relasi, sehingga pengembangan kode dapat dioptimalkan dengan efisiensi maksimum. Kemudian, persiapan sebelum coding. ERD memungkinkan perancangan sistem yang matang sebelum proses coding dimulai, membantu mengidentifikasi potensi hubungan antar entitas, serta menghindari komplikasi di tahap pengembangan aplikasi. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang kedua ada tujuan pembuatan ERD. Tujuan pembuatan ERD ini yang pertama menentukan struktur tabel yang berfungsi untuk memetakan struktur tabel secara rinci, sehingga setiap entitas memiliki definisi yang jelas yang mencakup atribut, tipe data, dan hubungan antar tabel dalam database. Yang kedua, menentukan relasi antar tabel. Dengan ERD, penghubung antar entitas atau tabel dapat dirancang secara sistematis. Ini memastikan setiap tabel memiliki hubungan sesuai dengan proses bisnis sistem. Yang ketiga, mempermudah pembuatan back-end. Dengan menggunakan ERD sebagai panduan, pengembangan back-end dapat dilakukan lebih efisien karena struktur database telah terdefinisi dengan baik sehingga mudah diimplementasikan dalam coding. Yang keempat, menghindari duplikasi data. Perancangan ERD yang baik mencegah adanya pengeluaran data yang dapat menyebabkan inefisiensi. Relasi dibuat sedemikian rupa untuk menjaga normalisasi data dan integritasnya. Yang ketiga ada gambar sistem. Gambar sistem ini memiliki platform kursus atau membership. Sistem Sintera merupakan platform online yang menawarkan layanan atau membership. Di sini pengguna dapat mendaftar, membeli subscription, dan mengakses beragam kursus yang tersedia. Akses materi kursus. Pengguna yang sudah berlangganan dapat mengakses konten kursus secara penuh sesuai dengan paket subscription yang mereka pilih, memberikan fleksibilitas akses sesuai kebutuhan. Dan tujuan utama sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terstruktur sekaligus memastikan kelancaran proses transaksi seperti pembelian subscription maupun pembayaran kursus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Albira Fahmiansyah. Yang keempat ada entitas utama. Entitas utama yang pertama adalah user. User sendiri untuk menyimpan data penggunaan seperti ID unik, nama, alamat email, nama pengguna, dan kata sandi. Hal ini memfasilitasi autentikasi penggunaan serta pengelolaan identitas user di platform. Entitas utama yaitu course.
merupakan tabel untuk menyimpan informasi terkait kursus yang ditawarkan di platform, termasuk judul kursus, deskripsi mendetail, harga, serta kategori kursus. Yang ketiga adalah entitas utama, yaitu course categories, mengelompokkan kursus berdasarkan kategori tertentu, seperti teknologi, bisnis, kreativitas, dan lainnya, guna memudahkan pencarian dan penyortiran kursus. Entitas utama yang keempat ada subscription plans untuk mengatur berbagai paket langganan yang ditawarkan, termasuk rincian seperti harga, durasi langganan, dan fitur-fitur khusus yang didapat pengguna saat berlangganan. Entitas utama yang kelima ada membership. Membership sendiri menyimpan data keanggotaan yang mencakup informasi pengguna yang telah berlangganan, seperti tanggal aktivasi, status keanggotaan yang aktif, dan paket langganan yang dipilih. Entitas utama yang keenam yaitu payment untuk mendokumentasikan transaksi pembayaran yang dilakukan pengguna, termasuk rincian jumlah pembayaran, mata uang yang digunakan, tanggal transaksi, dan status pembayaran. Entitas utama yang ketujuh yaitu payment methods, menyimpan informasi tentang metode pembayaran yang diterima, seperti kartu kredit, transfer bank, pembayaran digital, atau dompet elektronik untuk mendukung fleksibilitas pengguna. Selanjutnya, untuk materi yang kelima akan dilanjut oleh Mas Samuel. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai table database. Baik, di sini ada beberapa poin, yaitu ada pengguna table. Yang pertama, menyimpan data pengguna. Nah, table ini dirancang untuk menyimpan informasi pengguna termasuk ID unik, nama lengkap, email, dan password secara terenkripsi demi menjaga keamanan data. Yang kedua, ada keperluan autentikasi, yaitu data dalam tabel ini digunakan untuk proses autentikasi pengguna saat masuk ke sistem. Lalu yang ketiga, ada relasi dengan tabel lain, yaitu setiap pengguna dapat dihubungkan dengan tabel lain seperti langganan dan riwayat pembayaran melalui relasi foreign key. Lalu ada tabel kursus. Yang pertama ada detail kursus. Tabel ini menyimpan informasi utama kursus seperti judul, deskripsi singkat mengenai isi kursus, harga yang harus dibayar, dan kategori kursus untuk pengelompokan konten. Yang kedua ada pengelolaan kategori kursus. Setiap kursus diklasifikasikan dalam kategori tertentu untuk memudahkan pencarian dan penyaringan konten bagi pengguna. Yang ketiga ada relasi dan kursus lainnya. Tabel ini dapat dihubungkan dengan tabel langganan untuk menganalisis aksesibilitas dan popularitas setiap kursus. Lalu ada tabel langganan. Yang pertama ada informasi langganan. Tabel ini menyimpan data terkait status langganan, pengguna termasuk jenis paket langganan, misalnya bulanan atau tahunan, dan masa berlaku. Yang kedua ada pemantauan status aktif. Melalui tabel ini, sistem dapat memantau apakah langganan pengguna masih aktif atau sudah kadaluarsa. Lalu ada relasi dengan pengguna, yaitu setiap data langganan terhubung dengan pengguna tertentu untuk mengindikasikan pemilik dari suatu paket langganan. Lalu ada tabel pembayaran. Yang pertama, riwayat transaksi. Tabel ini menyimpan seluruh riwayat pembayaran yang dilakukan pengguna, termasuk metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan waktu transaksi. Lalu ada status pembayaran, yaitu status pembayaran seperti berhasil, pending, atau gagal disimpan untuk memastikan kejelasan proses pembayaran. Lalu ada keterkaitan dengan tabel lain, yaitu tabel ini terhubung dengan tabel langganan untuk memastikan bahwa setiap pembayaran dapat dikaitkan langsung dengan paket langganan tertentu.
Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Denny. Baik, yang keenam ini adalah relasi antar table. Dan di sini ada user memiliki banyak subscription. Jadi setiap user dapat memiliki banyak langganan atau subscription. Jadi hal ini memudahkan sistem untuk menyesuaikan preferensi user berdasarkan berbagai paket yang tersedia dengan hubungan foreign key dari tabel user ke tabel subscription. Lalu ada subscription terhubung dengan payment. Setiap pelangganan yang dilakukan oleh user memiliki detail pembayaran yang tersimpan di tabel payment. Relasi ini memastikan setiap transaksi dapat dilacak dengan rinci untuk keperluan pelaporan dan manajemen keuangan. Lalu ada course dikaitkan dengan kategori, yang setiap course dalam platform di organisasi berdasarkan kategori yang disimpan dalam tabel course kategoris. Hal ini memungkinkan user untuk lebih mudah menavigasi dan menemukan course yang sesuai berdasarkan minat atau bidang tertentu. Lalu ada struktur database. Semua tabel menggunakan primary key dan menghubungkan relasi dengan foreign key. Jadi setiap tabel dalam database dirancang dengan primary key yang unik untuk mengidentifikasi setiap entitas secara independen. Relasi antar tabel dikelola melalui foreign key, memastikan integritas data dan mendukung relasi logis seperti satu ke banyak dan banyak ke banyak. Hal ini memudahkan proses pengelolaan data yang terstruktur dan konsisten. Oke, yang selanjutnya saya lanjut ke teman saya, Diana. Oke, selanjutnya ada ke-8 mengenai kesimpulan, di mana di kesimpulan ini bahwasanya ERD ini dapat membantu menciptakan suatu sistem yang lebih terstruktur. Dengan ERD, struktur sistem termasuk relasi antara entitas dirancang sejak awal sehingga dapat mengurangi potensi adanya kekurangan logis dalam pengelolaan data. Dan adapun dari ERD ini dapat mendukung proses pengembangan suatu aplikasi dengan lebih efisien. Bahwasanya ERD memberikan gambaran yang jelas tentang mengenai database sehingga pengembangan dapat lebih mudah memahami alur data dan mempercepat proses implementasi back-end serta integrasi fitur lainnya terhadap sistem Syntera ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai ERD. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk tambahan, untuk nilai dari teman kita Bayu, apakah teman-teman setuju untuk disamakan atau dikurangkan? Disamakan aja menurut saya. Samakan Ya, aja. disamakan aja. Untuk Pak dosen, kami semua setuju untuk nilai dari teman kami Bayu, mohon untuk disamakan saja, walaupun dia berhalangan hadir hari ini. Terima kasih, Pak.